Berawal dari Zack dan Gray, kakak beradik yang mendapat fasilitas liburan Natal dari orang tuanya untuk mengunjungi Jurassic World, sebuah taman hiburan dinosaurus di Isla Nublar. Ibu dan ayah mereka bernama Karen dan Scott. Mereka ini sangat sibuk, maka dari itu Karen dan Scott tak ikut. Karen mempercayakan saudara perempuannya bernama Claire yang kebetulan sekali bekerja sebagai manajer utama di Jurassic World. Saat itu juga Zack dan Gray berangkat menuju Isla Nublar. Sesampainya di Isla Nublar, kakak beradik ini disambut oleh seorang wanita yang bernama Zara, asisten Claire. Zack dan Gray diberi akses VIP oleh Claire, di mana fasilitas yang mereka dapatkan sangat nyaman dan sadap. Hello, Jim. I am Claire. Welcome to Jurassic World. Sementara di tempat lain, Claire terlihat masih sibuk meyakinkan para investor yang sedang melakukan kunjungan. Claire memperkenalkan dinosaurus Hybridra yang dimodifikasi secara genetik yang diberi nama Indominus Rex. Claire yakin bahwa dinosaurus ini akan menambah keuntungan bagi mereka. How did you get two different kinds of dinosaurs to she was designed? Saat itu juga, Dr. Henry Wu muncul dan berkata bahwa Indominus Rex tidak dikembangkan, melainkan dirancang. Dan hewan tersebut akan memiliki ukuran lebih besar dari She T-Rex. already is. Kita kembali ke Zack dan Gray, di mana mereka ini memasuki ruang inovasi, sebuah ruangan yang ditujukan untuk belajar dan memahami tentang dinosaurus. Saat itu juga mereka berdua bertemu Claire. Claire mengatakan bahwa saat ini ia tak bisa menemani mereka berdua keliling taman Jurassic World. Namun Claire berjanji untuk menemuinya pada saat makan malam dan mereka akan bersama-sama di hari berikutnya. Food and Zara, great care of you. Claire meminta Zara untuk terus menemani Zack dan Gray sampai tugas-tugas Claire selesai. Sleep or do you go to sleep? Just have fun. Yeah. Kemudian Claire berniat untuk mengunjungi kandang Indominus Rex. Ia dijemput oleh Mr. Masrani, pewaris Jurassic Park John Hammond. Saat itu juga mereka terbang menuju kandang Indominus Rex. Sesampainya di kandang, mereka berdua memasuki ruang pengawas di mana Claire ini memberikan detail tentang Indominus Rex. Claire juga menjelaskan bahwa tadinya Indominus Rex diciptakan 2 ekor, tetapi yang satunya lenyap dimangsa oleh satunya. Gimana sih? Udah. Mas Rani sangat terkesan dengan dinosaurus terbarunya. Namun sebenarnya ia sangat khawatir dengan sistem keamanan kandangnya. Maka dari itu Mas Rani menyarankan Claire untuk menghubungi Owen Grady agar memeriksa kandang Indominus dan mencari bagian yang mungkin terlewatkan oleh tukang bangunan. Maybe he sees something we don't. Owen Grady, seorang mantan anggota Angkatan Laut Amerika Serikat yang sekarang bekerja di Jurassic World sebagai pawang raptor. Saat itu juga Owen sedang melatih para raptor agar bisa nurut dengannya. Velociraptor tersebut bernama Delta, Exo, Blue, dan Charlie. Sosok Owen ini digambarkan sebagai alpha atau pemimpin dari kelompok para raptor tersebut. You finally did it, man. You got a meeting out of your paw. You know why you're not sending in your reports? Setelah melatih para raptornya, Owen didatangi pria parubaya bernama Victor Hoskin. Dia adalah pemimpin divisi keamanan InGen yang berpikir bahwa para raptor bisa menunjukkan sebuah potensi yang dapat diaplikasikan sebagai senjata bernyawa militer. Drones can't search tunnels. They've got millions of years of insight. They're gonna run straight into the enemy's teeth. Namun Owen tidak setuju akan hal itu karena pada dasarnya para raptor tidak akan mampu berkomunikasi dengan sempurna terhadap manusia. Di tengah obrolan mereka terjadi suatu insiden di mana seekor babi terlepas dan masuk ke kandang. Salah satu karyawan mencoba menjerat babi namun ia malah terjatuh ke dalam kandang. Raptor pun terpancing untuk mendekatinya.
Owen langsung bergegas memasuki kandang dan mencoba menenangkan para raptor. Sementara karyawan tersebut berhasil ditarik oleh Barry. Dengan sedikit menyan di tangannya, akhirnya Owen berhasil lolos dari para raptor. Close the gate. Are you crazy? Kejadian tersebut menunjukkan bahwa raptor hewan buas yang gak mudah untuk dijinakan. Setelah itu, Owen kembali ke tempat istirahatnya. Beberapa jam kemudian, Claire akhirnya bertemu dengan Owen di pondoknya. Tanpa basa-basi, Claire meminta Owen untuk mengevaluasi kandang baru Indominus Rex. Karena Owen sedikit suka dengan Claire, akhirnya ia setuju untuk ikut dengan Claire ke kandang Indominus Rex. They're thinking, I gotta eat. I'll be in the car. You might want to change your shirt. Preyed on anything archfish, even small. Sedangkan Zack dan Grace sedang asik menyaksikan sebuah pertunjukan dari seekor Mosasaurus, di mana ikan gabus jumbo dijadikan umpan. Pre-booking ticket. Kita kembali ke Claire dan Owen, di mana mereka ini sampai di kandang Indominus Rex. Di sini Claire menjelaskan bahwa Indominus Rex dirancang dari inti genetika T-Rex dan unsur genetika lainnya yang masih dirahasiakan. Like, can we drop a stair, please? Yeah. Claire mencoba memberi makan, namun kadal tersebut tak kunjung menampakkan diri. It's just here. We were just here. Ia pun menyuruh petugas untuk mengecek titik koordinat kadal tersebut dengan alat pemindai suhu panas. Namun Indominus Rex tidak terdeteksi di kandang tersebut. Are those claw marks always there? Kemudian Owen melihat bekas cakaran di dinding dan menyimpulkan bahwa Indominus Rex telah melarikan diri dengan memanjat. Claire bergegas menuju ke pusat ruang kontrol untuk mengetahui pasti keberadaan Indominus, karena di dalam Indominus Rex terdapat sebuah GPS. Okay, yeah. I'm doing it. Owen dan dua pekerja memasuki kandang Indominus Rex untuk mengecek bekas cakarannya. Sedangkan di ruang kontrol, Laurie dan Vivian memberitahu Claire bahwa Indominus Rex masih berada di dalam kandang. Wait a second. There's a map there now. Claire langsung memberitahu Owen dan yang lainnya bahwa Indominus masih di dalam kandang bersama mereka. Hal tersebut membuat Owen dan dua petugas panik bahagia. Mereka segera melarikan diri, namun tiba-tiba Indominus Rex muncul dan memangsa salah satu pekerja. Satu petugas membuka gerbang kandang dan mencoba menutupnya kembali. Namun sayang, Indominus Rex mampu menghancurkan gerbangnya setelah Owen lolos. Owen bersembunyi di bawah mobil, sedangkan petugas satunya bersembunyi di depan mobil. Indominus Rex berhasil mengetahui keberadaan petugas dan langsung melahapnya. Owen dengan sigap melumuri bensin ke seluruh tubuhnya dengan maksud menutupi aroma tubuh. Dengan ide kreatifnya, Owen berhasil tidak diketahui oleh Indominus Rex dan lolos dari kematian. It's 4 miles from the closest. Setelah kejadian tersebut, Claire mengirim satu regu pasukan untuk meringkus Indominus Rex. Saat itu juga Owen datang sambil marah-marah karena hewan sebesar Indominus Rex tidak terdeteksi di alat pemindai suhu. She marked up that wall as a distraction. Ia meminta Mas Rani untuk membunuhnya, namun Mas Rani menolak karena para investor lebih tertarik dengan Indominus. Para pasukan peringkus tiba di lokasi GPS Indominus Rex, di mana mereka ini hanya menemukan sebuah GPS yang terlepas dari tubuh Indominus Rex beserta dagingnya. She remembered where they put it in. Gak lama kemudian, Indominus Rex menampakkan diri yang dari tadi berkamuflase seperti pepohonan.
Kadal tersebut langsung menyerang pasukan dan berhasil membunuh sebagian besar pasukan Regu. Melihat kecerdasan dan keganasan Indominus Rex, Owen meminta Mas Rani untuk mengevakuasi pulau. Namun Mas Rani masih pikir-pikir karena ia nggak mau rugi. She is learning where she fits in the food situation. You have an M13. I would have a word with your. Hal tersebut membuat Owen kesal dan pergi. Sementara Claire meminta petugas untuk menutup wisata di bagian barat. Phase 1 real. Everyone back due to technical difficulties. Setelah itu, Mas Rani menemui kepala ilmuwan yang bertanggung jawab atas penciptaan Indominus Rex, yaitu Dr. Henry Wu. Di sini Henry Wu mengatakan bahwa cumi-cumi telah ditambahkan ke dalam unsur genetika Indominus Rex. Fungsinya untuk mempercepat laju pertumbuhannya, dan hal inilah yang membuat Indominus bisa berkamuflase. How's that possible? Modulate their infrared output. Gak cuma itu, Henry Wu juga memberi DNA katak pohon yang bisa bertahan di iklim tropis, dan hal ini yang membuat Indominus bisa lolos dari sensor suhu tubuh. The board would shut down this park. Yes. Because Sementara Zack dan Gray berada di sebuah wahana yang bernama Gyrospire, di mana wahana ini bisa menjelajahi lembah dan melihat banyak dinosaurus lebih dekat. Saat mereka memulai petualangannya, tiba-tiba radio peringatan berbunyi dan menyatakan bahwa wahana akan ditutup. Come on, guys. all our exhibits are outpost. Namun kakak beradik ini malah mengabaikannya dan terus berpetualang. Claire yang khawatir dengan keponakannya menghubungi Zack, tetapi Zack tidak bisa mendengarkan suara Claire karena sinyalnya terganggu. Hamster ball. Hello? Hello? Zach? Are there any gyrospheres left in the valley? Kemudian Claire mencoba melacak keberadaan mereka dan mengetahui bahwa Zack dan Gray berada di sebuah lembah. No. There are two guests there. Can't find it myself. Setelah itu, Claire menemui Owen untuk membantunya mencari keponakan yang berada di lembah. How old? A few years. Kita kembali ke Zack dan Gray, di mana mereka ini melihat gerbang pagar terbuka. Karena tidak penasaran, akhirnya mereka berdua memutuskan untuk keluar dari jalur wahana. No. Bad idea. And we're gonna have to make root beer in the toilet. Saat di hutan, mereka melihat sekawanan Ankylosaurus sedang ngeramban. Gak lama kemudian, Indominus Rex muncul dari belakang dan langsung menyerang Gyrosphere yang ditunggangi mereka. Indominus Rex juga menyerang Ankylosaurus dan membunuhnya. Setelah itu, Indominus Rex kembali menyerang Zack dan Gray, di mana Gyrosphere mereka pecah.